Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Spartans, welcome back to Open the Door Sparta Podcast. Opening the horizons, embracing the world, an inspirational talk by Arama Junior High School. With me again, Arkan Kifari from NS Pro, and Jap, I will be your host for today's episode. So sit back, relax, and let's dive in. Nah, jadi hari ini aku mau ngebahas prestasi teman kita lagi yang luar biasa. Lagi-lagi prestasi internasional, guys. Nah, kalau kemarin kan aku ngebahasnya prestasi dari Korea tuh tentang perfilman. Kalau kali ini aku ngebahas prestasi teman kita yang agak lebih deket lah ya. Jadi lombanya di Malaysia. Lombanya tentang robotik, guys. Nah, robotik ini nggak main-main loh ya. Robotik ini nggak gampang. Udah biayanya mahal. Kan tuh juga gak bisa latihan cuma sebentar tuh gak bisa, latihannya tuh harus lama, apalagi ngedesain robotnya juga itu. Nah, teman kita yang ikut ini dia tuh udah ikut lebih dari satu lomba, guys. Jadi ini tuh bukan lomba pertamanya. Nah, penasaran kan siapa? So let's welcome Ashraf Ramadan. Assalamualaikum Ashraf, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya bahagia setelah diundang oleh Open the Door Sparta Podcast. Alhamdulillah. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang prestasi robot saya di Malaysia itu ya? Ya, betul, selamat ya, kemarin kamu udah juara berapa? Lupa. Juara harapan 1. Harapan 1, kayak berarti 4 besar itu ya? Iya. Nah, aku nih penasaran, lagi dan lagi nih, terulang kembali, ada anak yang ikut lomba padahal nggak ada pemberitahuan apa-apa. Kayak yang kemarin tuh nggak ada pemberitahuan di mading atau dimanapun, tiba-tiba aja udah muncul banner gede Ashraf Ramadan habis ikut lomba di Malaysia gitu. Itu kamu kok bisa sih ikut lomba di Malaysia itu? Saya ditawarin oleh guru saya yang di Sumatera, dan guru saya di Sumatera diberitahu oleh pusat robotik yang ada di Malaysia sana. Di Malaysia? Iya, di Kuala Lumpur tepatnya. Jadi pusatnya itu di Kuala Lumpur? Iya. Kayak gimana sih, kayak klub gitu ya? Kayak klub. Oh, klub robotik itu ya? Iya, itu cabangnya luas itu. Salah satunya yang saya daftar ada di Sumatera. Oh, kamu daftarnya di cabang yang Sumatera? Iya, cabang yang Sumatera. Kamu ini habis daftar tuh, persiapan apa sih yang kamu lakuin sebelum lombanya itu? Persiapan pertama, saya diberitahu peraturan-peraturan lombanya dan pilihan-pilihan apa yang bisa saya ikuti. Pilihan-pilihan kayak gimana itu? Ada banyak pilihannya untuk lomba kali ini, tapi saya lebih milih ke robot, kayak robot kelahi gitu ya, robot sumo. Kelahi sumo, jadi kayak dorong-dorongan atau pukul-pukulan gitu? Ya, seperti itu. Oh, itu banyak kayak gimana sih? Di situ kayak main benteng-bentengan, tapi bentengnya ada 3 berbentuk botol. Botolnya harus dijaga botolnya. Bisa dicuri, bisa dijatuhkan sama musuh. Itu kalau jatuh gitu kalah berarti kalau dicuri atau jatuh gitu? Kalau botol kita jatuh semua atau dicuri, habis itu sampai ke rumah lawan, kita kalah. Satu botol aja sampai rumah lawan tuh udah kalah? Udah kalah. Susah ya berarti ya? Terus kamu nih, alasanmu apa kok mau ikut lomba di Malaysia ini? Agar saya bisa melatih kenalaran programnya, kan programnya pakai nalar itu. Karena bahasanya beda, bukan kayak bahasa sekarang. Itu bahasanya kayak ada variabelnya, ada angka sama apa itu, mana itu. Coding gitu ya? Coding, Kalau program. boleh tahu kamu coding itu berapa lama sih? Kalau kemarin saya coding 2 minggu. 2 minggu? Iya. 2 minggu coding baru selesai, itu langsung berangkat? Itu saya tes, masih ada sisa 1 minggu itu saya
kontak grup saya, teman saya yang satu grup dengan lomba saya. Saya tanya robot dia kayak mana, saya sesuaiin sama dia biar bisa cocok kita satu tim. Oh, biar chemistry-nya itu ya kayak misal ini nyerang, ini jaga gitu. Iya gitu. Oh, siap. Kamu ini suka robotik dari kapan sih? Terus kok bisa kamu suka sama robotik gitu? Saya awalnya ditawari saat saya masih tinggal di Batam di Kepulauan Riau. Saya ditawari itu masih kelas 1 atau enggak kelas 2. Tapi tidak jadi di sana. Sampai saya di Pekanbaru baru ditawari saat saya kelas 4. Itu ditawari kalau nggak salah sebelum Covid, itu daftarnya setelah Covid. Setelah Covid? Berarti sekitar kelas 4, 5 atau 6 gitu ya? Ya, kelas 4 semester 2 kalau nggak salah. Kamu ikut pas kelas 4? Iya. Terus lomba pertamamu itu kapan? Lomba pertama kelas 5 kalau nggak kelas 6 kalau nggak salah. Ini tuh Steam Cup ini itu lomba internasional pertamamu atau mungkin pernah ikut lomba internasional lainnya? Sudah ketiga kalinya kemarin. 3 kali internasional? 3 kali. Di mana aja itu? Sama di Malaysia. Malaysia? Tempatnya sama juga atau mungkin beda-beda? Yang kali ini tempatnya beda di Universitas Malaya. Kalau kemarin di universitas mana saya lupa. Oh, di universitas juga berarti ya. Apa sih hal yang membuatmu itu suka sama robotik gitu? Pertama saya bisa itu melatih tangan saya untuk mekanikalnya, cara ngerakit, cara efisien waktunya, melatih keseriusan juga. Nanti SMA bakal ikut robotik lagi gak? Kalau SMA saya kurang tahu bisa atau enggak SMA-nya. Kenapa tuh kok agak ragu gitu sama SMA? Karena SMA-nya saya nggak tahu diizinkan atau enggak robotnya. Kalau diizinkan saya tetap lanjut, kalau enggak ya udah. Emang ikut robotik ada batas umurnya ya? Nggak ada batas umurnya. Kalau robotmu ini yang kemarin ini kayak gimana? Aku tuh soalnya tahunya itu, aku tuh pernah lihat lomba robotik itu cuma ngikutin garis gitu. Jadi ya yang ngerakin udah cuma nyalain, udah dia tinggal nunggu aja, ya ditinggal gitu. Kalau saya robotnya pakai remote control, dikonek ke HP. Dia kalau robot saya bentuknya ada capitnya untuk bawa botol musuh. Habis itu robot saya kecil tapi kenceng, dia bisa dorong. Kenceng. Iya. Kamu kan dapat harapan 1 ini ya. Kalau misal nih, kamu bisa kembali ke masa ketika kamu lomba atau sebelum lomba gitu, apa hal yang penting kamu perbaiki dari robotmu ini? Mungkin tadi ukurannya saya perbesar sama beratnya saya tambah. Tapi kecepatannya tetap saya tambahkan juga walaupun berat. Jadi walaupun berat tetap bisa lincah gitu ya? Iya. Kau tahu, kalau tahu nih penyebab kalahmu ini apa? Siapa tahu bisa buat kayak nanti kalau ada lomba lagi gitu belajar dari kesalahan gitu ya. Di ronde mau ke 3 besar itu robot saya terbawa sama musuh. Robotnya besar sama ada kayak skopnya gitu. Robot saya masuk ke skopnya, robot saya dibuang ke luar arena. Akhirnya itu kayak tinggi gitu atau gimana? Arenanya nggak ada pagarnya, langsung Gak ada pagarnya. langsung kayak datar gitu dia. Rumah saya, rumah musuh ini jembatan. Jembatan berarti kayak itu terus ini kosong gitu. Ya, Kalau ini lewat harus kosong. lewat jembatan. Ya jembatan ini ke tempat maju mundur. Nah, saya jatuhnya di jembatan itu karena sempit, lumayan sempit tempatnya. Oke. Kalau boleh tahu nih, kamu pas lomba itu berangkatnya kapan? Saya berangkat pas lagi ujian waktu itu. Lagi ujian. Hari terakhir, ya hari terakhir, hari apa itu, Jumat. Jumat. Kamis kalau enggak Jumat saya berangkat. Berangkatnya jam berapa? Terus sampai sana jam berapa? Saya berangkat ke rumah dulu di Malang. Saya
dijemput jam 2. Jam 2. Siang. Jam 2 jemput ke sini, terus ke bandara gitu, atau ke rumah dulu? Ke rumah dulu. Saya ke bandara malamnya, baru berangkat besok pagi. Ke bandaranya malam, terus berangkatnya pagi? Ya, saya nginap di hotel di sana semalam. Oh, nginep di hotel dekat bandara gitu? Iya. Kamu pas lomba ini kayak ada rasa gugup gitu gak pas lihat awal-awal lihat robotnya musuh gede gitu? Kalau yang awal-awal sebelum yang saya kalah tuh, saya merasa ya masih bisa lah ini robotnya Pede gitu ya? Ketemu saya sama robot yang besar tuh, wih kalah saya. Itu berapa ronde sih mainnya? Berapa ronde itu? 8 kalau nggak 8 salah. ronde? 8 kalau nggak salah. Itu kalau menang 8 ronde langsung juara 1 gitu? Iya. Terus kamu kalahnya di ronde ke berapa? Pas mau ke juara 3. Pas Berarti mau ke juara 3 itu berapa? apa tuh? Sebelum semifinal. Oh, penyisihan gitu ya? Iya. Kamu kan yang lomba kali ini kan lomba kayak sumo gitu ya? Kalau sebelum-sebelumnya tuh lomba kayak gimana? Kalau sebelumnya saya ikuti garis kayak Mas tadi bilang, dia bawa barang ikuti garis dan harus ditaruh di rumah. Keliling ke pos, ambil bola sama botol, balik lagi ke rumah, lanjut lagi ke pos, ambil lagi. Jadi kayak berangkat, ngambil, balik, terus berangkat lagi, ngambil, balik gitu ya? Gitu. Lomba robot ini ada apa aja sih? Ada itu sumo, terus ada apa? Ikuti garis. Ikuti garis. Nah ini yang saya ikuti ini baru, ini ada robot bentuknya kayak manusia, dia main bola dia. Robot main bola? Dia robot humanoid tapi ukurannya ukuran kecil. Seberapa tuh kecilnya? Segini? Berapa? Segini kayaknya, segenggam bisa lah digenggam. Oh seginian berarti ya? Iya. Main bola? Main bola, dikontrol lewat HP juga dia. Oh dikontrol lewat HP juga? Pakai aplikasi gitu? Aplikasinya. Pakai aplikasi. Udah pas nih waktunya. Boleh gak terakhir nih ya, harapan buat temen-temen robotik lain yang mau bisa juara kayak Ashraf juga ini? Saya harap, Apalagi sampai juara internasional gitu. saya harap pastinya jauh lebih baik daripada saya, bisa lebih serius dan bisa juara 1 lah. Juara 1. Bisa lolos sampai ke Vietnam, sampai Cina, sampai Korea sana. Amin. Sarannya nih buat mereka nih. Saran, kalau lombanya per tim, sering-sering hubungi kawannya. Kalau sendiri ya bisa konsultasi sama guru robotnya. Ini masalahnya apa? Kenapa bisa begini? Oke. Thank you Ashraf for karena telah mau ikut di sini, kami undang sharing cerita. And thank you too for all the viewers, and keep with us in another episode. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.